berasal dari kelas IE2 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba mereview sedikit mengenai mata kuliah Ekonomi Islam, yaitu dengan materi atau judul materi kita yaitu Teori dan Praktek Perbankan Islam. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai sistem keuangan. Sistem keuangan di dalam Islam berdasarkan prinsip Islam atau prinsip syariat, yang mana prinsip ini mulai dari produksi, kemudian mendapatkan serta mendistribusikan barang atau jasa tersebut dilakukan berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah, yang mana nantinya tujuan dari prinsip ini yaitu untuk mencapai kemakmuran di dunia serta di akhirat. Baiklah, kita masuk ke topik pertama, yaitu mengenai karakteristik sistem keuangan di dalam Islam. Yang pertama yaitu ada Allah sebagai pemilik dan manusia hanyalah sebagai pengawas. Kemudian yang kedua yaitu adanya konsep haram dan halal, di mana Allah menetapkan barang-barang yang haram dan barang-barang yang halal yang dianggap boleh untuk diinvestasikan dan juga diperdagangkan. Kemudian selanjutnya kegiatan perdagangan dan investasi ini didasarkan pada kewajaran. Keuntungan yang didapatkan dari kegiatan haruslah dengan cara yang baik atau dengan cara yang halal. Kemudian yaitu adanya konsep zakat dan sedekah, di mana seseorang itu berhak mengeluarkan zakat dan sedekahnya dari hasil investasi ataupun kegiatan perdagangan yang mereka lakukan. Selanjutnya yaitu adanya penerapan larangan bunga atau bunga ini dilarang dalam segala bentuk apapun itu di dalam bisnis dan perdagangan. Dan bagian selanjutnya yaitu mengenai pelarangan dalam menimbun kekayaan atau uang apabila ditimbun oleh seseorang atau suatu kelompok saja di dalam suatu daerah, maka akan menyebabkan kelesuan ekonomi bagi daerah atau negara tersebut, sehingga ini akan merugikan pihak-pihak lain. Dan kemudian adanya kebijakan moderasi, yang mana ini bertujuan baik untuk generasi atau di masa depan nanti. Dan yang selanjutnya terdapat larangan atau kecaman terhadap monetisme dan juga materialisme. Dan selanjutnya yaitu mengenai ekuitas dan bukan kesetaraan, di mana pembagian itu tidak didasarkan kepada hak masing-masing individu atau tidak dalam kesetaraannya masing-masing. Baiklah, topik selanjutnya yaitu mengenai prinsip sistem keuangan Islam, di mana berdasarkan pada ide larangan penerimaan dan juga pembayaran bunga. Berdasarkan petunjuk sistem keuangan Islam menyarankan prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu uang sebagai modal potensial, di mana dalam konsep sistem keuangan Islam, uang dapat digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lainnya untuk memperoleh laba, dan juga adanya larangan di mana terdapat kepentingan di dalam kegiatan tersebut, yaitu selanjutnya mengenai berbagi risiko terhadap pihak-pihak yang ikut andil dalam kegiatan ekonomi ini, sehingga nantinya pihak-pihak itu saling bekerja sama dan saling membantu untuk menciptakan laba dan juga keadilan yang sesungguhnya. Dan selanjutnya yaitu adanya kesucian kontrak, di mana perjanjian itu memiliki nilai yang tinggi, sehingga seluruh kewajiban dan juga penganggapan atau pengungkapan yang terdapat di dalam kontrak tersebut harus dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Juga terdapat di dalam sistem keuangan Islam ini terdapat juga hak memiliki properti, kemudian kebebasan individu, kemudian ada juga yaitu ketimpangan ekonomi dan juga amal, kemudian adanya kesejahteraan sosial serta peredaran kekayaan. Topik
kapitalis, kemudian komunis, dan juga sistem ekonomi Islam. Di dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis ini, sumber daya dan kepuasan itu masih sangat minim. Sumber daya sulit didapatkan dan langka. Kemudian kalau di dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah yang memiliki, dan sedangkan manusia hanyalah sebagai pengelola atau hanya sebagai hamba yang dititipkan saja. Tujuan dari sistem ekonomi kapitalis ekonomi Islam ini adalah untuk mencapai kemakmuran di dunia serta kemakmuran di akhirat. Topik pembahasan selanjutnya yaitu mengenai uang di dalam sistem keuangan Islam, di mana terdapat revolusi uang, yaitu yang awalnya uang representatif menjadi uang fiat. Di dalam uang representatif ini merupakan berasal dari penerbitan sentral, yang mana dengan memproduksi sertifikat yang dapat ditebus dengan komoditas-komoditas tertentu seperti emas. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, uang representatif tergantikan oleh uang fiat. Uang fiat merupakan uang yang diterbitkan oleh pemerintah, yang mana gunanya sebagai alat tukar dan juga satuan hitung serta alat penyimpanan. Kemudian faktor-faktor produksi di dalam Islam itu terdapat dua. Yang pertama input produksi, dan juga yang kedua yaitu input konsumsi. Di dalam input produksi ini semua input itu tidak digunakan dalam proses produksi, sedangkan di dalam input konsumsi semua inputnya digunakan di dalam proses produksi, sehingga sifat dari produk atau input asli yang digunakan sebelum produksi akan mengalami perubahan setelah melakukan produksi. Uang itu dikatakan sebagai faktor produksi. Sebenarnya uang hanyalah berpotensi sebagai faktor produksi, bukan sebagai faktor produksi. Sifat uang di dalam Islam, uang merupakan unit akun untuk menentukan nilai relatif dari barang dan jasa, serta alat tukar dan juga sebagai penyimpanan nilai. Semua unit uang dengan denominasi yang sama 100% antara satu sama lain, dan menjadi berguna hanya bila ditukar dengan aset nyata atau apabila ditukar menjadi atau apabila ditukar dengan membeli layanan tertentu. Dan uang tidaklah dapat kita jual atau kita beli secara kredit. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perbankan syariah, yaitu dengan mengutip prinsip-prinsip sebagai berikut. Yaitu fitur yang mengatur perbankan Islam atau perbankan syariah ini yaitu larangan transaksi berbasis bunga, penghindaran spekulasi, kemudian penghindaran penindasan, selanjutnya penghindaran pajak Islam, serta pembiayaan kegiatan produk syariah. Perbandingan antara sistem perbankan syariah dan konvensional, yaitu di dalam perbankan syariah itu memiliki hukum atau akad dan legalitas dengan hukum Islam dan juga hukum positif. Sedangkan di dalam perbankan konvensional hanya memiliki hukum positif saja. Kemudian investasi di dalam perbankan syariah ini memiliki atau bersifat halal, dan sedangkan di dalam perbankan konvensional memiliki sifat halal dan juga haram. Selanjutnya yaitu di dalam perbankan syariah ini didasarkan kepada titipan, bagi hasil jual beli, kemudian pinjaman serta jaminan. Apabila kalau kita lihat ke perbankan konvensional, yaitu dengan prinsip atau berbasis kepada bunga seperti yang disampaikan tadi. Kemudian hubungan di dalam perbankan syariah antara peminjam dengan pemberi pinjaman, yaitu hubungannya bersifat
yaitu musyarakah. Musyarakah ini sendiri merupakan bentuk kemitraan yang didasarkan kepada bagi hasil dan juga kerugian. Jenisnya yaitu ada syirka al-aqad atau kemitraan komersial, dan yang kedua yaitu syirka al-milk atau kepemilikan bersama. Syirka al-aqad ini mengacu pada kemitraan dengan tujuan komersial, sedangkan syirka al-milk itu mengacu pada kepemilikan bersama dalam aset tertentu. Yaitu mudharabah, merupakan semacam kemitraan antara dua pihak di mana satu mitra memberikan kontribusi modal dan yang lainnya berkontribusi sebagai pengelola atau pengusaha. Keuntungan usaha dibagi dengan rasio yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh penyedia modal. Investasi berasal dari Rabbul Mal atau investor, sedangkan pengelolaan dan pekerjaan merupakan tanggung jawab eksklusif dari mitra kerja yang disebut mudarib. Yang kelima yaitu ijarah. Ijarah berarti menyewakan atau menyewakan sesuatu. Secara teknis, istilah ijarah memiliki dua konotasi berbeda. Yang pertama yaitu sebuah kontrak menyewa untuk menggunakan jasa dari seseorang dengan upah yang diberikan kepadanya sebagai pertimbangan untuknya menyewa jasa. Dan yang kedua yaitu sebuah kontrak sewa untuk mentransfer hak pakai hasil dari properti tertentu kepada orang lain dalam pertukaran untuk sewa dari klien. Topik aplikasi pembiayaan syariah. Konsep pembiayaan syariah menyangkut ke penerapannya di berbagai bidang seperti musyarakah, mudharabah, dan murabahah yang diterapkan di beberapa bidang seperti beberapa pembiayaan seperti pembiayaan proyek, pembiayaan modal kerja, pembiayaan impor, dan juga pembiayaan ekspor. Sekianlah pembahasan singkat saya mengenai materi di dalam mata kuliah ekonomi Islam kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.